Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana Samsul. kabarnya Bu Anis? Selamat siang Pak Samsul. Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Bagaimana kesibukan Bu Anis di sekolah? Alhamdulillah Pak. Ini besok ada kegiatan Maulid Nabi. Jadi hari ini lumayan sibuk untuk persiapan kegiatan besok. Oke, kita langsung saja ya Bu. Katanya Bu Anis mau bercerita nih tentang permasalahan yang dihadapi. Coba bisa cerita Bu Anis, ada apa ini? Iya ini Pak, saya pengen cerita sedikit. Begini Pak, sebenarnya saya ini sedang kewalahan menghadapi sikap dua orang murid saya. Jadi di kelas saya itu ada dua orang murid perempuan yang kebetulan memang di kelas saya itu ya hanya dua perempuan ini saja, yang lainnya itu laki-laki. Tetapi hampir setiap hari mereka dan itu sudah terjadi mungkin sekitar 1 bulanan ini, Pak. Nah, dalam pertengkaran ini lambat laun kok mulai melibatkan kekerasan fisik, Pak. Ya, seperti kayak menjambak, menarik, kerah baju, saling pukul, atau mungkin kayak lempar-lemparan barang, misalnya pensil atau buku, saling lempar seperti itu. Dan itu terjadi pada saat saya mengajar di kelas, juga terjadi ketika di luar kelas. Nah, saya itu merasa bingung, Pak, gitu, menghadapi mereka berdua ini gimana kok terus kayak begini. Setiap ketemu itu hampir setiap hari pasti bertengkar gitu, Pak. Oh, gitu Bu Anis. Jadi si Bu Anis menemukan ada dua siswa yang sering bertengkar Bu Anis ya? Nggih. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, kira-kira apa yang memicu pertengkaran di antara mereka berdua, Bu? Hmm. Sebenarnya sih hal sepele ya, Pak ya. Kadang itu karena bersaing siapa yang duluan selesai ngerjakan atau siapa yang duluan selesai menulis gitu. Kadang karena pinjam meminjam alat tulis yang mungkin lupa, tidak dikembalikan, atau mungkin terbawa. Kadang juga karena mereka berdua itu kayak sama-sama pengen mendapatkan perhatian dari saya gitu ketika berada di kelas. Sehingga hal tersebut itu sedikit banyak itu menyebabkan gesekan dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Oh, begitu ya, Bu Anis ya. Kira-kira eh, Ibu ingin dapat apa sih dari percakapan kita ini nanti, Bu Anis? Harapan saya ya Pak dari percakapan ini nanti ya tentunya saya ingin dapat solusi dari permasalahan yang saat ini sedang terjadi di kelas saya, dan harapan saya ya semoga saya bisa mengkondisikan kedua murid saya ini dan mendamaikan mereka agar suasana belajar di kelas itu kembali kondusif. Karena jujur ya Pak ya, semenjak pertengkaran mereka berdua itu yang sering terjadi pada saat jam pelajaran, itu ya cukup mengganggu kelas, kondisi kelas kami, sehingga kelas kami saya rasa menjadi kurang kondusif gitu. Oh, begitu ya, Bu Anis. Kemudian kira-kira menurut Bu Anis nih, kondusif yang seperti apa? Yang seperti apa yang Ibu Anis harapkan gitu? Menurut saya kelas yang kondusif ya paling tidak kelas yang membuat semua murid merasa aman dan nyaman saat belajar, Pak. Ya, saling menghargai gitulah, Pak. Oke, jadi Bu Anies ingin semua murid Bu Anies itu merasa aman gitu ya, nyaman saat belajar begitu ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, dari skala 1 sampai 10 itu kondisi kelas yang Bu Anies harapkan itu di skala berapa sih Pak Bu? Hmm, skala 5 kayaknya, Pak. Skala 5 ya Bu ya.
Iya. Oke. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan Bu Anis menilai kondisi keamanan dan kenyamanan kelas Ibu itu ada di skala tersebut, Bu? Uh, Kenapa saya memilih skala tersebut? Karena saya rasa pertengkaran mereka berdua ini sudah sangat mengganggu kondisi kelas saya, Pak. Terutama saat jam-jam pelajaran dan murid-murid yang lain pun merasa terganggu akibat mereka yang sering bertengkar di kelas gitu. Oke, Bu Anis. Untuk saat ini, Bu Adis, situasi ideal yang Ibu harapkan terkait keamanan, kenyamanan kelas tadi harusnya di skala berapa, Bu? Hmm. Untuk saat ini paling enggak ada di skala 8, Pak. Skala 8 ya, Bu Anis ya. Iya. Oke. Kemudian apa yang bisa Bu Anis lakukan agar bisa mencapai skala 8 tadi, Bu? Apa ya, Pak ya? Sepertinya yang jelas saya harus segera gitu, Pak, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan dua murid saya ini yang selalu bertengkar hampir setiap hari itu. Kayaknya itu deh, Pak. Oke, bagus sekali Bu Anis. Kira-kira sejauh ini usaha apa yang sudah Bu Anis lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar siswa tersebut tidak terus bertengkar? Usaha yang sudah saya lakukan ya, yang pertama saya sudah memisahkan tempat duduk mereka agar tidak berdekatan. Harapannya kan kalau duduknya nggak terlalu dekat nanti kayak gesekan atau apa lebih terhindarkan gitu harapannya. Kemudian saya juga sudah sering Pak mengingatkan mereka berdua tentang keyakinan kelas kita. Saya juga berusaha membagi perhatian yang sama kepada mereka berdua. Harapannya kan supaya mereka itu tidak saling iri. Nanti dikiranya saya memperhatikan hanya salah satu, seperti itu. Tetapi nyatanya mereka itu ya tetap masih saja sering bertengkar. Sehingga otomatis mengganggu teman-teman yang lain saat belajar di kelas. Oh begitu Bu Anis. Jadi Bu Anis sudah pernah menerapkan keyakinan kelas ya Bu? Iya Pak, sudah. Oke, saya ingin tahu Bu Anis sejauh apa penerapan keyakinan kelas yang sudah Bu Anis lakukan di kelas untuk mengatasi permasalahan mereka berdua. Kalau untuk saat ini ya Pak ya, keyakinan kelas sudah kami tempel di dinding kelas. Kemudian jika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas, biasanya saya langsung mengingatkan secara langsung dan berusaha menerapkan tahapan restitusi. Saya juga mengingatkan terutama keyakinan kelas terkait rukun dengan teman itu selalu saya ingatkan betul kepada kedua anak ini. Tapi rasanya untuk permasalahan dua anak ini ya Pak, rasa-rasanya itu restitusi dan keyakinan kelas kok tidak mempan gitu. Atau saya ya yang salah dalam penerapannya. Kadang-kadang saya juga berpikirnya kayak gitu, Pak. Oh begitu Bu Anies ya. Jadi Bu Anies sudah menerapkan keyakinan kelas, sudah menerapkan restitusi gitu Bu Anies ya. Iya. Kemudian apa nih rencana Bu Anies agar keyakinan kelas restitusi yang tadi sudah diterapkan itu dapat berkembang dengan maksimal pada kedua murid ini Bu, sehingga memudahkan Ibu Anies itu bisa mengkondisikan kelasnya. Rencana saya sih, saya bersama-sama murid akan mengkaji ulang tentang keyakinan kelas. Kali ini benar-benar melibatkan anak dalam proses penyusunannya, Pak. Jadi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan keyakinan kelas dan saya juga akan terus melatih kemampuan saya dalam penerapan restitusi untuk mengatasi permasalahan murid.
Oh begitu Bu Anis. Oke. Apakah ada lain Bu Anis yang bisa ditambahkan selain mengkaji penerapan yang kelas dan segitiga resolusi tadi? Apa ya Pak ya? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan orang tua dari murid tersebut terkait perkembangan perilaku kedua murid di sekolah. Sehingga harapannya kan orang tua juga punya tanggung jawab gitu Pak. Jadi tahu perkembangan anaknya, perkembangan sosial emosional anaknya selama di sekolah. Baik Bu Anis, dari beberapa cara yang tadi sudah Bu Anis sampaikan, kapan nih akan dilaksanakan? Segera Pak, saya akan segera melaksanakan, paling tidak ya dalam minggu ini. Dalam minggu-minggu ini Bu Anis ya? Iya Pak. Oke, lalu komitmen yang seperti apa yang akan Ibu lakukan? Saya bersama murid akan mengkaji ulang Pak tentang keyakinan kelas kami, dan saya juga akan mengevaluasi tahapan restitusi yang sudah saya lakukan kepada kedua murid tadi, terutama pada saat saya mengidentifikasi masalah dan menanyakan keyakinan kelas itu tadi. Saya berencana memanggil kedua murid tersebut kembali dan melakukan restitusi lagi, sehingga harapannya nanti bisa menemukan solusi bersama. Selain itu, saya akan segera memanggil kedua orang tua murid untuk mengkomunikasikan situasi yang saat ini memang sedang terjadi pada kedua anaknya. Oke Bu Anis, bagus sekali. Sebelum mengakhiri sesi coaching ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari sesi ini Bu Anis? Yang pertama, saya merasa lega ya Pak, karena sudah bisa bercerita terkait permasalahan saya dengan Pak Samsul. Yang kedua, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya sudah bisa membuat rencana aksi apa yang akan saya lakukan, yaitu mengkaji ulang penerapan keyakinan kelas saya dan tahapan restitusi yang selama ini saya terapkan kepada kedua murid tersebut. Kemudian saya juga akan segera berkoordinasi melibatkan orang tua terkait perkembangan sosial emosional anaknya selama di sekolah, sehingga selain tanggung jawab dari saya sebagai guru, ada juga peran dari dan tanggung jawab dari orang tua murid. Tidaknya melalui percakapan ini saya sudah tahu Pak, setelah ini akan melakukan apa gitu. Oh, itu Bu Anis ya. Oke, saya tunggu rencana aksi dari Bu Anis dan kelanjutan perkembangan dari penyelesaian masalah yang Bu Anis tadi hadapi. Karena keterbatasan waktu, Bu Anis, lain kali kita bisa ngobrol lagi ya. Iya Pak, terima kasih Pak Samsul atas kesempatannya untuk berbincang dengan saya pada siang hari ini. Sama-sama Bu Anis, terima kasih juga atas percakapan kita pada siang hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.